Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus Munirudin dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang 1NF dan 2NF. Sekarang kita akan belajar normalisasi 3NF dan BCNF. Langsung saja. Tujuan dari belajar normalisasi 3NF dan BCNF adalah memahami normalisasi bentuk 3 atau 3NF dan memahami normalisasi voice code normal form atau BCNF. Yang pertama, normalisasi 3NF. Suatu relasi disebut normal 3 atau 3NF jika berada dalam bentuk 2NF dan tidak dijumpai adanya ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif adalah ketergantungan fungsional antara dua atau lebih atribut bukan key. Syarat dari 3NF adalah harus berada dalam bentuk 2NF. Ketergantungan field fit yang bukan PK harus secara mutlak atau full dependent. Artinya harus tidak ada ketergantungan transitif. Kita review lagi, bentuk 2NF, tabel di bawah ini sudah masuk dalam bentuk 2NF. Akan tetapi, kita lihat bahwa field nama dan nilai adalah full dependent terhadap NRP yang bertindak sebagai primary key. Berbeda dengan field keterangan di atas yang dependent kepada NRP, tetapi tidak mutlak. Ia lebih dekat ketergantungannya dengan field nilai. Karena field nilai dependent kepada NRP, dan field keterangan juga dependent kepada nilai. Ketergantungan yang demikian ini yang dinamakan transitive dependent. Untuk itu, dilakukan 3NF. Seperti ini. Seperti ini contohnya. Contoh lain, tabel bentuk 2NF dengan ketergantungan fungsional pada tanda panah. Di mana wilayah tergantung pada nama sales. Nama sales tergantung pada nama pelanggan dan nama pelanggan tergantung pada nomor pelanggan. Berikut penjelasannya. Pada tabel kita lihat terdapat ketergantungan transitif, yaitu wilayah secara fungsional bergantung pada nama sales, sedangkan nama sales bergantung pada nomor pelanggan. Sehingga terdapat beberapa anomali pembaruan pada relasi penjualan, yaitu anomali penyisipan atau insert. Pada saat memasukkan data nama sales baru, maka data nomor pelanggan dan data lain juga harus dimasukkan. Anomali penghapusan atau delete. Pada saat dilakukan penghapusan nomor pelanggan, contoh 2522, maka informasi tentang nama sales juga akan ikut terhapus. Berikutnya, anomali modifikasi atau update. Pada saat dilakukan update data nama sales, maka harus dilakukan pengupdatean pada semua baris atau row pada tabel. Hal ini sangat tidak efisien. Berikut contoh bentuk 3NF. Di sini nomor pelanggan, nama sales. Sedangkan nama sales di wilayah bisa dengan key nama sales. Seperti ini. Yang selanjutnya BCNF. Secara praktis, tujuan rancangan database adalah cukup sampai pada 3NF. Tetapi, untuk kasus-kasus tertentu, kita bisa mendapatkan rancangan yang lebih baik apabila bisa mencapai ke BCNF. Suatu relasi R dikatakan sama untuk BCNF jika dan hanya jika terdapat atribut kunci atau key pada suatu relasi, atau bisa disebut kandidat key. Kandidat key adalah atribut-atribut dari entitas yang mungkin dapat digunakan sebagai key atribut. BCNF hampir sama dengan 3NF. Dengan kata lain, setiap BCNF adalah 3NF. Berikut contohnya. Di sini ada NRP, pembimbing, mata kuliah, dan IP. Ini kurang efektif karena ada dua sebenarnya. Ya, kalau dipisah menjadi dua akan menjadi lebih baik seperti ini. Mahasiswa, ada NRP, pembimbing, dan IP. Dan untuk pembimbing sendiri ada pembimbing dan mata kuliah. Sekian dari saya.
Hargai dan syukurilah apa yang Anda punya, karena belum tentu Anda bisa memilikinya kelak. Terima kasih, saya Agus Menurudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.